mbak-mbak ya TKW yang berjualan bakso dan kompornya meledak ya teman-teman. Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo inyong Ari Mela TKW ngapak ora penak. Oke teman-temanku, para sahabat BMI dimanapun kalian berada, khususnya Hongkong, selamat menjelang aktivitas ya teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun, selalu disayang majikan dan sukses sampai pulang ke Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, para BMI, hari ini saya ingin mengabarkan lagi berita yang ada di Kos WB ya teman-teman. Jadi kejadian adalah mbak-mbak ya TKW yang berjualan bakso dan kompornya meledak ya teman-teman. Dan kejadian ini sangat tidak patut untuk ditiru ya teman-teman. Seperti kalian tahu bahwa ya, berjualan untuk mbak-mbak TKW ini adalah pelanggaran ya teman-teman. Tapi ya namanya kadang-kadang manusia ya, khususnya juga saya yang selalu tidak bersyukur ya dengan hasil yang kita dapatkan. Bukan berarti kita tidak bersyukur ya, kadang-kadang kebutuhan itu yang memaksa kita untuk begitu. Kejadian kompor meledak ini berada di Kos WB pada hari Minggu tanggal 28 ya teman-teman. Dan kompornya ini meledak, mbaknya ini dengan secepatnya pergi karena takut tertangkap oleh polisi ya teman-teman. Mungkin mbaknya ini sudah berpengalaman ya teman-teman. Ya ada untungnya ya, kita sebagai TKW mbaknya ini tidak tertangkap ya. Jadi dengan berita ini mudah-mudahan buat pelajaran bahwa kita harus tahu diri bahwa visa kita di Hongkong ini adalah rumah tangga ya teman-teman. Jadi bila kita berjualan di Hongkong ini itu suatu pelanggaran, dan jika mbaknya ini tertangkap maka akan didenda sekitar 50.000 ya. 50.000 dolar itu setara dengan 100 juta ya teman-teman. Dan penjaranya itu 2 tahun. Bukan hanya dari situ saja kerugiannya teman-teman. Otomatis kalau mbaknya ini tertangkap dan sampai ketahuan di telinga majikan ya teman-teman, otomatis majikan akan memblacklist ya, atau mengeluarkan dia dari pekerjaannya. Dan satu lagi, kalau dia tertangkap juga di penjara 2 tahun, maka dia tidak akan bisa lagi kerja di Hongkong teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pelanggaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah Hongkong ya teman-teman. Secara tidak langsung pasti visanya akan tidak turun ya, karena di Hongkong ini hukumnya juga sangat ketat ya teman-teman. Kalau kita BMI sudah melakukan pelanggaran, maka visa kita tidak akan turun. Kejadian kompor ini sudah ditangani oleh polisi ya teman-teman. Karena mbaknya langsung lari, maka polisi hanya memeriksa kejadian tersebut ya. Dan mudah-mudahan mbaknya ini tidak tertangkap ya, tapi mudah-mudahan mbaknya ini sadar ya teman-teman, buat pelajaran kalau hal seperti ini sudah jangan dilakukan lagi. Kita bersyukur saja apa yang sudah kita dapatkan di negara Hongkong ini, supaya kita merasa cukup ya teman-teman. Loh mbak, kamu nggak tahu kebutuhanku? Banyak sekali yang berkata seperti itu. Saya lo punya utang bank, harus cicilan ini dan itu, gaji di Hongkong mana cukup, kalau buat libur aja begini, buat keluarga begini. Ya kalau dibilang tidak cukup, semua tidak cukup. Tapi kalau kita bisa menata gaji kita sekian dan pengeluaran kita sekian, dengan kita bersyukur, insya Allah kita akan bisa menata jalan keuangan kita ya teman-teman. Saya sendiri pun kadang merasa tidak cukup dengan gaji saya. Tapi kita berpikir lagi dengan positif ya teman-teman. Kita jangan memaksakan diri.
kita di sini di negara orang ya teman-teman. Kita numpang mengais rezeki. Kalau hasilnya kita ini resikonya besar, kita akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan keluarga kita juga. Kalau sampai mbak ini tertangkap ya teman-teman, otomatis harus membayar denda kepada majikan atau kepada pihak kepolisian, yaitu pemerintah Hong Kong ya, sekitar 50.000 dolar, yaitu dengan 100 juta ya. Dari mana kita dapatkan uang itu? Sedangkan kita di penjara 2 tahun, otomatis keluarga di Indonesia akan kebingungan, sedih, dan tidak bisa membantu kalian juga ya teman-teman, karena kehidupan mereka hanya tergantung kepada kalian ya enggak teman-teman. Jadi khususnya buat para PMI dimanapun kalian berada, kalau memang sudah hal ini sebagai pelanggaran, kita harus mentaati atau mematuhi agar kita tidak terjerumus oleh hal-hal seperti ini ya teman-teman. Jadi kabar ini semoga bermanfaat buat para PMI dimanapun berada, khususnya Hong Kong ya teman-teman. Dan hari ini juga saya ingin mengabarkan bahwa Hong Kong pada hari ini, hari Rabu ya teman-teman, tanggal 28 sudah bebas masker ya. Semoga kita dalam lindungan Allah selalu dijauhkan dari hal-hal buruk, karena kita hidup di rantau jauh dari keluarga. Salam dari saya, TKW Ngapak, orang ngapak, orang penak. Salam sukses para mbak-mbak, semoga pulang membawa rezeki. Amin ya robbal alamin. Salam, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.